Ini antara tumbal atau ritual genderuwo sehingga seorang bocah meninggal, guys. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan banyak uang ya. Dan pastinya selalu berbagi rezeki. Dalam kasus ritual genderuwo ini memang sudah banyak ya guys terjadi di Indonesia. Dan juga jenisnya itu juga banyak guys. Nah misalnya itu kalau misalkan kayak kalian lah, kalau misalkan kalian itu contohnya jomblo udah lama gitu nggak laku-laku dan susah lah dapet cari jodoh gitu, dan pasti kebanyakannya tuh para paranormal atau dukun bilangnya kayak gini nih, pasti di dalam diri kalian ini tuh ada roh genderuwo gitu, dan makanya susah buat cari jodoh gitu kan, pasti kayak gitu. Nah dan dari situlah si dukun itu pasti akan meminta untuk melakukan ritual genderuwo guys, dan dengan cara bersetubuh dengan dirinya, padahal itu cuma modus guys. Dan masih banyak lagi ritual genderuwo yang lainnya guys. Tapi dalam video kali ini Galeri Marissa akan membahas ritual genderuwo yang lagi viral ya guys, yaitu seorang bocah yang tewas dimakan genderuwo dengan modus pengusiran roh genderuwo guys. Dan bagaimana kisahnya? Bersama Markas, mari kita bahas. Aisyah adalah seorang bocah perempuan yang usianya masih berusia 7 tahun guys. Tapi nasibnya itu tidak sebaik bocah-bocah yang ada di sekitarnya guys. Tapi meskipun begitu, walaupun nasib Aisyah buruk di mata kita, semoga baik di hadapan Allah dan mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi meninggalnya Aisyah ini bermula ketika menurut orang tuanya Aisyah ini menjadi anak yang nakal guys. Aku juga gak ngerti ya segimana nakalnya si Aisyah ini sampai kedua orang tuanya itu meminta paranormal atau dukun ya buat bantuin biar si Aisyah ini menjadi anak yang baik gitu ya guys. Ya biasalah di kampung yang apa-apa gitu selalu main dukun. Nah ketika minta bantuan ke dukun, kata si dukun dan si asistennya itu bilang kayak gini, wah ini Aisyah kemasukan roh genderuwo nih, atau dia itu adalah titisan genderuwo gitu katanya guys, kata si dukunnya. Dan si dukun juga bilang kalau misalkan ini anak dibiarin terus, nanti sudah besarnya akan meresahkan warga guys. Dan ibunya pun panik guys. Dan untuk membuktikan kalau Aisyah ini memang kemasukan roh genderuwo, jadi si dukun ini meminta Aisyah untuk makan bunga mahoni dan juga beberapa cabai guys. Dan kalau misalkan si Aisyah ini tidak merasakan pahit atau pedas gitu ya, dan berarti benar kalau si Aisyah ini kemasukan roh genderuwo guys. Dan anehnya guys, ketika si Aisyah makan bunga mahoni dan beberapa cabai tadi ya, si Aisyah ini gak ngerasain apa-apa gitu guys. Nah dari situlah orang tuanya percaya guys kalau si Aisyah ini kemasukan roh genderuwo. Dan setelah itu guys, langsung kedua orang tua Aisyah ini meminta bantuan si dukun itu untuk mengusir roh genderuwo yang ada di tubuhnya Aisyah guys. Dan kata si dukun, satu-satunya cara untuk mengusir roh genderuwo yang ada di tubuh Aisyah guys, yaitu dengan cara menenggelamkan tubuhnya Aisyah ke dalam air guys. Jadi mungkin kalau misalkan ditenggelamkan ke dalam air, si roh genderuwonya itu nggak betah dan akhirnya keluar dari tubuh Aisyah gitu guys. Dan setelah itu akhirnya orang tuanya Aisyah mengiyakan ritual itu guys. Dan akhirnya ritual itu pun dilakukan di dalam bak mandi guys. Jadi dalam ritualnya ini ada si dukun sama asistennya dan kedua orang tuanya Aisyah guys. Jadi di dalam bak mandi yang udah ada airnya itu si Aisyah diceburin guys, ditenggelamin gitu. Gak tahu kepalanya doang atau sama badannya. Ya intinya diceburin lah. Nah jadi si Aisyah itu kan diceburin guys. Loh, itu pertama kali nggak apa-apa guys, ceburin lagi. Yang kedua kalinya juga masih nggak apa-apa guys. Dan yang ketiga kalinya ceburin lagi, masih nggak apa-apa tuh guys. Dan yang keempat kalinya guys, dia diceburin lagi tuh. Agak lama itu dia si Aisyah diceburin di dalam bak. Ketika diangkat guys, dia udah pingsan guys. Mungkin karena kelamaan dan juga kehabisan nafas si Aisyahnya guys. Tapi ini cara pengusiran roh genderuwo seperti ini cukup aneh ya gitu guys. Apakah memang karena sengaja itu nunggu si Aisyahnya pingsan biar rohnya keluar gitu, atau memang karena nggak sengaja si Aisyah pingsan ini karena kelamaan di dalam air? Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya. Ketika Aisyah ini tidak sadarkan diri atau pingsan ya guys, si dukun mungkin panik gitu ya. Dan atau mungkin dia juga sudah tahu kalau misalkan Aisyah ini sudah tidak bernafas lagi guys. Tapi dia itu tetap meyakinkan orang tuanya Aisyah kalau misalkan dia akan sadar kembali gitu atau hidup lagi gitu guys.
Jadi mungkin si dukunya bilang kayak gini, tenang bu, tenang pak, ini adalah proses pengusiran genderuwo gitu, kayak gitu. Mungkin orang tuanya Aisyah juga sudah tahu kalau Aisyah ini sudah gak bernafas guys. Tapi karena omongan si dukun ya yang bilang kalau Aisyah ini akan hidup lagi dan jadi anak yang baik, akhirnya orang tuanya ya percaya aja gitu dan menyimpan jasadnya Aisyah ini di dalam kamar guys. Dan setelah beberapa hari berlalu guys, jasadnya Aisyah itu semakin tercium bau busuk. Dan karena tercium bau busuk, akhirnya orang tuanya memberikan pewangi ruangan lah dan juga memberikan kapur barus ke tubuhnya Aisyah agar tidak tercium baunya dan tidak melebar kemana-mana. Dan anehnya ini guys, kedua orang tuanya itu masih percaya aja gitu kalau misalkan Aisyah ini akan hidup lagi jadi anak yang baik. Gak ngerti lagi ini sama pikiran orang tuanya. Singkat cerita sampai 4 bulan, jasadnya Aisyah itu masih disimpan di dalam kamar guys. Bahkan jasadnya sudah terlihat tulang-tulangnya dan juga kulitnya sudah menipis kayak mumi guys. Dan aneh lagi, orang tuanya masih aja percaya kalau Aisyah itu akan hidup lagi guys. Dan kasus ini mulai terbongkar guys. Nah, ketika Idul Fitri kemarin, kan mereka itu bersilaturahmi ya. Nah, disitulah si Aisyah ditanyain tuh sama saudaranya, ibunya Aisyah guys. Kemana Aisyah? Kok nggak ada, nggak kelihatan selama 4 bulan, kemana aja? Orang tuanya Aisyah kaget tuh. Dan akhirnya dia tuh bingung gitu mau jawab apa. Nah, akhirnya dia kepikiran tuh untuk jawab kalau Aisyah itu ada di rumah kakeknya. Dan karena penasaran, akhirnya saudaranya ibu Aisyah nyari si Aisyah ke rumah kakeknya guys. Dan ketika di sana Aisyah itu nggak ada di sana guys. Karena Aisyah nggak ada juga di tempat kakeknya, akhirnya saudaranya ibu Aisyah sama kakeknya itu pergi ke rumah orang tuanya Aisyah guys. Dan menanyakan lagi kalau sebetulnya Aisyah ini kemana. Dan juga mereka tuh udah curiga gitu, ini Aisyah kemana sebetulnya. Dan akhirnya bapaknya Aisyah ngaku guys kalau sebetulnya Aisyah ada di dalam kamar guys. Setelah itu akhirnya bapaknya Aisyah nunjukin kamar yang ada Aisyahnya guys. Dan kakeknya Aisyah buka tuh pintunya. Dan alangkah kagetnya guys, astagfirullahaladzim. Ya gitulah ya kira-kira. Kakeknya itu kaget guys karena di dalam kamar itu Aisyah sudah ditemukan tidak bernyawa dan juga sudah tinggal kerangka guys. Dan setelah itu juga guys, kakeknya Aisyah geram, marah, ya pokoknya speechless lah gitu. Dan akhirnya langsung lapor ke kantor desa guys. Dan dari kantor desa langsung lapor ke Kapolsek Bejen. Dan setelah itu pihak polisi langsung olah TKP dan juga memeriksa kedua orang tuanya Aisyah. Dan saat diperiksa, kedua orang tuanya mengakui kalau misalkan Aisyah meninggal karena ditenggelamkan guys. Tapi dari hasil penyelidikan, kalau misalkan penenggelaman itu tidak ada unsur pembunuhan guys, karena mereka hanya berniat untuk melakukan ritual ruatan guys. Dan akhirnya polisi menetapkan 4 tersangka guys, yaitu orang tuanya Aisyah ya, dua-duanya, dan juga dukun dan asisten si dukun itu guys. Dan karena perbuatannya mereka berempat terjerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu hukuman pidana maksimal 15 tahun guys. Wah, ngeri juga ya guys. Zaman sudah modern seperti ini masih aja percaya dengan hal-hal yang goib gitu. Dan biasanya ini tuh terjadi di kampung-kampung guys, yang masih memang kental dengan hal-hal yang mistisnya gitu guys. Tapi yang bikin anehnya ya guys, ini ketika si Aisyah itu makan bunga mahoni dan juga cabai, kenapa dia nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasa pedas gitu? Atau memang si bunga mahoni dan juga cabainya sudah dijampe-jampe biar gak kerasa? Wah, nggak tahu juga lah ya. Tapi gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya. Dan ada lagi pengakuan menurut tetangganya Aisyah guys. Katanya sebenarnya Aisyah itu adalah anak yang baik guys, dan berbanding terbalik yang dikatakan oleh orang tuanya Aisyah. Dan juga sebenarnya katanya Aisyah ini tidak pernah merugikan tetangganya guys, atau berbuat jelek lah selayaknya anak-anak nakal gitu, enggak guys. Dan katanya Aisyah ini adalah seorang yang aktif dan juga pintar mengaji guys. Dan menurut orang sekitar guys, katanya si dukun itu belum pernah ada pasien yang terbukti sembuh setelah berobat dari sana guys. Wah, abal-abal ini dukunnya kayaknya ya. Tapi kasus ini masih dalam penyelidikan ya guys. Tapi aku tuh nggak habis pikir tuh sama orang tuanya gitu. Bisa-bisanya seperti itu. Sepertinya mereka yang kerasukan ya guys. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Kalau kalian suka jangan lupa klik like dan juga subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa kalian komen di bawah ya. Dan sekali lagi terima kasih. Bye-bye.